Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang nasib saham TV MNCN. Ini permintaan daripada penonton setia kami yang meminta bagaimana nasib saham TV katanya, yaitu MNC. Ini kami buat pada tanggal 19 Maret 2024. Jadi lebih ke untuk 2024. Pada saat dibuat harganya Rp322. Nah, orang pasti bertanya seperti ini, apakah TV masih eksis dan mendapatkan kue iklan di era media sosial? Ya kan, karena pendapatan paling besar kan TV itu iklan. Pertanyaannya selalu itu, apakah akan mendapatkan iklan, padahal udah ada YouTube, Facebook, Instagram, kemudian lain-lain lah, yang intinya banyak iklan di situ. Sahamnya hancur lebur ya, dalam jangka waktu 3 tahun itu sudah minus sampai hampir 70%. Kemudian kalau dalam 1 tahun itu turunnya juga cukup dalam, sampai sekitar 40% ya. Jadi cukup menyedihkan sekali menurut kami saham NNC ini. Mari kita lihat baik-baik. Pertama, kalau kita lihat kenapa saham itu turun, jawabannya sederhana, karena pendapatannya semakin menurun. Ingat, ini masa COVID itu masih oke loh, 2,3. Setelah COVID jatuh, 2023 lebih jatuh lagi. Ini kan Anda lihat ya, kuartal 2, kuartal 3 itu lebih jatuh lagi. Jadi ya begitulah. Tapi kalau kita bicara valuasi, ini murah banget. Saya katakan tambah kata-kata banget. Kenapa? Karena dari book value, price to sales, PER itu sudah rendah sekali. Jadi 0,2 book value-nya, PER-nya 3, itu seperti saham batu bara ya. Nah, tapi kalau kita lihat profitabilitasnya bagaimana? Menurut kami juga bagus. Profit marginnya netnya 7%, masih oke lah. Menurut kami itu masih oke. Anda bisa lihat, bandingkan dengan saham-saham lain yang net profitnya itu banyak yang di bawah 7%. Gross profitnya 44, operating profitnya 12%. Ya masih oke lah. Berikutnya, kalau dari sisi hutang bagaimana? Hutangnya juga tidak begitu besar, kecil sekali ya. Ini Petrosi skornya 7, bagus lah. Dari banyak hal bagus menurut kami. Hanya pendapatannya ya yang turun, jadi sahamnya digebuk. Nah, kalau ada bertanya seperti ini, terus kalau dibandingkan dengan saham TV lain, MNC bagaimana? MNC itu masih juara loh. Kita bandingkan dengan SMA ya, yang ada di pasar modal. Dari sisi valuasi, SMA mahal sekali, 1,5, 1,6, earning yieldnya 2, PER-nya 44, MNC 3. Jadi ini saham under value banget kalau menurut kami. Profitabilitasnya bagaimana? Nah, ini MNC kalau dibanding SMA itu profitabilitasnya bagusan SMA, karena netnya sampai 9% ya. Cuman lagi-lagi value SMA kan terlalu besar. Untuk profit sekian dihargai book value 1,5, terlalu mahal. Jadi seperti itu. Nah, mari kita lihat struktur perusahaan. Apakah memang MNC itu fokus di TV analog ya, yang free to air lah istilah katanya. Itu ternyata enggak. Karena apa? Sekarang udah bagi dua. Ada FTA free to air yang ada RCTI, MNC, Global TV, E-News. Nah, ada konten dan digital entertainment, yaitu apa? MNC digital. Jadi mereka sudah masuk sebetulnya. Nanti kita lihat pendapatannya, komposisinya ya. Yang berikutnya, kinerja daripada FTA free to air-nya ya, itu juga juara. MNCN itu dibanding SMA, Trans, Viva masih juara. Masih, ini data mereka ya 2022, karena kami dapatnya Pubex pada saat itu ya. Kemudian MNC Group juga masih bagus lah dari banyak sisi. Tapi ini ya perlu diingat ini ya, pasca industri media yang berubah, TV-nya nyusut. Ini kan TV 47%,
TV 40% nyusut, digital meningkat. Makanya persiapan ke digital itu bagus, bisa dikatakan kalau menurut kami mungkin sekarang itu proses transisi, mungkin sekali lagi, karena TV-nya nyusut, digitalnya naik. Jadi kalau nggak rugi menurut kami masih oke lah. Nah kemudian dari CCTV ya terus ada perkembangan iklan itu, industri periklanan, cuman tidak sekencang digital. Nah ini perusahaan digital MNC ya, konten dan IP, kemudian talent dan label, gaming, e-sport, jadi super apps, portal, pokoknya semuanya udah disiapkan lah, sekelas MNC mosok nggak nyiapkan. Nah kita lihat revenue market share ya, itu juga cukup bagus ya. Ini yang digital 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ya, strukturnya udah mulai, terutama Anda lihat yang merah ini ya, MNC ini mulai tumbuh 11%, 13%, 16% dan lain sebagainya. Ini data mereka ya, akan karena 2024 kan belum. Nah kalau kita lihat di koran-koran ya, bagaimana industri iklan itu di masing-masing platform ya. TV pertumbuhannya 6%, digital pertumbuhannya 64%, sedangkan radio minus ya, outdoor, cinema naik tinggi. Jadi PR besarnya itu bagaimana meningkatkan digital, mempertahankan TV, itu aja. Siapa yang terus mengiklan di TV? Yaitu Unilever. Ini contoh-contoh ya, beberapa brand yang mengandalkan televisi sebagai media. Ada Unilever, ada Mayora, ada Indofood, Nestle dan lain-lain. Jadi masih cukup solid lah. Tapi mari kita lihat baik-baik pendapatan daripada MNC. Nih pendapatannya. Ini 2023 kuartal 3 karena yang tahunan belum keluar. Kita bisa lihat iklan digital itu 1916. Dibanding 2022 naiknya tipis sekali. Tipis banget. Sedangkan non digital ya, penurunannya lumayan. Ini yang menjadi masalah besar daripada saham MNC ya. Jadi seperti itu, harusnya kan seperti ini, digital naik, non digital bertahan. Tapi kita kan hanya, investor kan hanya mengatakan seperti itu seharusnya. Pelakunya itu kan ya pusingnya bukan main. Nah ada satu rahasia yang lain ya. Kalau Anda mengatakan ini saham murah banget, karakteristik saham MNC itu seperti ini. Ini hanya 3 yang saya contohkan ya. BMTR book value-nya 0,2. MNC ini salah saya mencantumkan. Itu juga kalau kita lihat yang pertama tadi, value-nya kita lihat 0,2 juga book value-nya. Ini kan book value-nya 0,2. Jadi memang karakter daripada MNC seperti ini. KPIG ini itu juga sama 0,23. Kok bisa seragam? Ya suatu hari nanti saya bahas lah. Nah kalau kita lihat berita, menurut kami belum ada yang istimewa lah berita daripada MNC ini. Hanya masalah Pak Lo aja yang mendekati BMTR, kemudian MNC ini berita ini ya, dan lain sebagainya lah pokoknya. Tapi bukan kinerja yang kita lihat, pokoknya kinerja, ada aksi apa, itu yang sangat penting. Ini juga belum ada tanda-tanda akumulasi besar, nggak ada menurut kami. Memang support mulai kelihatan ya di 320. Memang support mulai kelihatan di 320, mampu bertahan, tapi kita nggak tahu ya. Nah kalau kita lihat bulan Maret ya, itu netral, normal, big distribution, normal distribution. Jadi belum ada tanda-tanda akumulasi. Mulai Februari tanggal 1 Februari itu normal accumulation. Kalau normal accumulation itu retail. Menurut kami ini kaum PBV lah, yang lihat PBV-nya murah ini masuk gitu. Nah ini menurut kami, versi kami. Valuasi memang murah banget, tapi kita bicara kinerja masih belum lah menurut kami. Bagaimana dengan prospeknya? Kalau prospeknya menurut kami ya menuju oke lah, tapi kita lihat tadi belum ada tanda-tanda valid ya. Versi kami abstain, tidak sell, tidak buy. Sampai ketemu lagi. Ini disclaimer tentu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.